Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita di dalam kelimpahannya. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita mengikuti edisi Tuhan Setia Membuka Jalan. Saudara yang terkasih, sebagai manusia kita tentunya banyak diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Ada banyak pergumulan yang kita alami sepanjang hidup kita, atau saudara pada hari ini, bahkan juga hari kemarin dan seterusnya. Mungkin pergumulan dalam nikah rumah tangga, mungkin juga pergumulan dalam ekonomi, bahkan juga pergumulan di dalam pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan banyak ujian, pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Namun saudara, Tuhan berjanji akan selalu membuka jalan bagi kita sebagai bukti bahwasanya Tuhan itu setia. Untuk itu kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa. Saudara, kita ikuti kiranya firman Tuhan yang akan memberkati kita pada kesempatan ini. Dari 1 Korintus pasal yang ke-10 dari ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 dari ayat yang ke-13. Tuhan setia membuka jalan. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya sebagai manusia kita tentunya diperhadapkan dengan banyak pencobaan-pencobaan. Tetapi Tuhan itu setia. Dan dikatakan dalam kalimat terakhir tadi bahwasanya Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu contoh, kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, dibawa ke pemimpinan Musa yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka. Sudah sejak mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan ada 40 tahun lamanya dalam perjalanan di padang gurun. Saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, dalam beberapa hari perjalanan mereka, sampailah mereka di Laut Teberau. Ketika mereka sampai di tepi Laut Teberau, sementara Firaun dan juga bangsa Israel, tentara-tentara Israel datang dari belakang mengejar mereka, sehingga Israel itu terhimpit di tengah-tengah. Di belakang mereka ada musuh yang datang mengejar, sedangkan di hadapan mereka itu ada Laut Teberau yang terbentang luas. Kalau kita melihat saudara, perjalanan daripada bangsa Israel ini berada dalam pimpinan Tuhan. Mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mereka berjalan bukan menurut keinginan mereka. Mereka berjalan bukan atas kehendaknya Musa melalui jalan yang mereka tempuh dari padang gurun itu. Saudara, sampai ke Laut Teberau, itu bukan jalan yang dipilih oleh bangsa Israel. Itu bukan jalan yang dipilih, yang ditentukan oleh Musa. Tetapi Tuhan sendirilah yang menentukan jalan itu untuk mereka lalui. Nah, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran pasal 13 dari ayat 17 sampai kepada ayat 18 saya bacakan bagaimana Allah menuntun umatnya. Demikianlah firman Tuhan dimulai dari ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi Allah yang menuntun mereka, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lalu ayat 18, perhatikan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi dalam perjalanan mereka itu, mereka berjalan, saudara, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api.
Yang awan menuntun mereka pada siang hari dan yang api menuntun mereka pada malam hari. Jadi Tuhan menuntun mereka 24 jam. Itu sebab tadi saya sampaikan bahwasanya perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan melalui padang gurun, ya saudara, via laut Teberau itu bukan idenya Musa, bukan idenya bangsa Israel, tetapi itu adalah idenya Tuhan sendiri. Ya, idenya Tuhan sendiri. Namun walaupun mereka berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, mereka menghadapi jalan buntu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ya, mereka berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan, mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan, tetapi mereka menghadapi jalan buntu. Di belakang ada musuh mengejar, sedangkan di depan mereka ada laut Teberau terbentang luas, sehingga mereka terhimpit. Iya, terhimpit, saudara. Jadi mereka berjalan di jalan Tuhan, namun mereka mengalami jalan buntu. Jikalau kita berjalan di luar jalannya Tuhan, lalu kita menghadapi jalan yang buntu, wajar saja. Kalau kita berjalan di luar pimpinan Tuhan, lalu kita menghadapi jalan yang buntu, itu hal yang wajar. Tetapi mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, tetapi menghadapi jalan buntu. Sekarang timbul satu pertanyaan. Apakah saudara juga pernah mengalami pengalaman yang sama? Saudara berjalan di jalannya Tuhan, saudara berjalan dalam penyertaan Tuhan, saudara mungkin sudah merasa bahwasanya saudara itu berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan penuh. Karena saudara merasa tidak melanggar firman Tuhan, tetapi saudara tekuni, saudara ikuti firman-Nya, saudara taat kepada firman-Nya, tetapi toh saudara juga mungkin menghadapi jalan buntu. Saudara belajar menjaga hidup kudus, saudara menjaga langkah saudara untuk tidak berjalan di jalan dosa, jalan kejahatan, jalan orang fasik, tetapi saudara menghadapi jalan buntu. Bangsa Israel pernah punya pengalaman yang sama, saudara. Karena itu, kalau kita memperhatikan bangsa Israel yang berjalan di jalannya Tuhan, tetapi mereka menghadapi jalan buntu, mereka terhimpit. Ya saudara, sehingga umat itu berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kasar terhadap Musa, yang walaupun seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak demikian. Kalau kita kembali kepada kitab Keluaran, saya kutip kembali kitab Keluaran, kita naik kepada pasalnya yang ke-14, Keluaran pasal 14, dari ayat 9 sampai kepada ayat 10, saya bacakan demikian firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel sudah terhimpit, musuh di belakang, di hadapan mereka ada terbentang laut Teberau, sehingga mereka terhimpit, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kasar kepada Musa. Walaupun seharusnya tidaklah demikian, saudara. Seharusnya tidak perlu itu mereka lakukan. Ya, sebab Allah hendak menunjukkan kepada mereka perhatian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa itu adalah perhatian Tuhan. Bagaimana perhatian Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas mereka, itu yang hendak Tuhan mau tunjukkan. Jadi bukan karena Tuhan membuang mereka, bukan karena Tuhan benci kepada mereka sehingga mereka dituntun oleh Tuhan melalui laut Teberau sehingga mereka menghadapi jalan buntu, bukan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan perhatian dan pemeliharaan. Karena itu, ketika mereka sudah berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kasar kepada Musa,
Maka apa kata Tuhan kepada Musa? Supaya Musa itu mengangkat tangan dan mengangkat tongkat yang ada di tangannya. Ya. Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Saudara, kita lanjutkan coba sebentar. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai kepada ayat 16 ayat begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu. Ya. Angkat tongkatmu. Ulurkan tanganmu ke atas laut. Supaya umat itu, bangsa itu dapat berjalan di tanah yang kering melalui laut, kata Tuhan. Ini hal yang Tuhan katakan kepada Musa. Ketika bangsa itu sudah takut, bangsa itu sudah berseru-seru, bangsa itu sudah mempersalahkan Musa, tetapi Tuhan mau menunjukkan perhatiannya. Tuhan mau menunjukkan pribadinya sebagai Allah yang setia. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Karena itu Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Maka Musa pun mengangkat tangannya dan mengulurkan tongkat itu ke atas laut. Maka terbelahlah laut itu sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Mengangkat tangan ataupun mengangkat tongkat, saudara, ini kalau kita melihat yang dimaksudkan mengangkat tongkat itu atau tongkat itu pengertiannya itu menunjukkan kepada kuasa Allah. Kuasa Allah di dalam kitab Mazmur pasal 110 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Tongkat itu menunjukkan kepada kekuatan kuasa Allah. Ya, menyatakan kekuatan kuasa Allah. Mazmur 110 ayat 1 sampai ayat 2 saya bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi tongkat itu menunjukkan kepada kekuatan Tuhan, kekuatan kuasa Allah. Jadi mengangkat tangan dengan tongkat di tangan itu menyatakan, saudara, bahwasanya menyerah ya, di dalam doa kepada Tuhan. Mengangkat tangan itu bicara tentang penyerahan. Bicara tentang penyerahan. Satu ayat di dalam kitab Timotius, dalam 1 Timotius pasal 2 dalam ayat 8 itu dikatakan bahwasanya hendaklah laki-laki itu berdoa menadahkan tangan dengan tangan suci. Artinya, saudara, mengangkat tangan itu menyerah kepada Tuhan, menyerah di dalam doa kepada Tuhan di dalam kekudusan. Ya, jadi kalau mengangkat tangan dengan tongkat di tangan itu menunjukkan kepada doa penyerahan sehingga kuasa Allah itu dinyatakan. Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Artinya, saudara, supaya menyerah kepada Tuhan sehingga Tuhan itu menyatakan kekuatan kuasanya yang membuka jalan di tengah-tengah jalan buntu. Jadi sekalipun jalan buntu, Tuhan mampu membuka jalan. Untuk itu, saudara, apa yang hendak kita lakukan ketika kita berjalan di jalannya Tuhan tetapi kita menghadapi jalan yang buntu? Satu hal yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya, berdoa dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Rasul Petrus mengungkapkan dalam kitab Petrus, 1 Petrus pasalnya yang kelima dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya
sebab Ia yang memelihara kamu. Inilah yang hendak kita lakukan, saudara. Tidak menutup kemungkinan saudara dan saya pun diperhadapkan dengan jalan yang buntu, sekalipun kita berjalan di jalannya Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, tetapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan jalan yang buntu, saudara. Tetapi jangan mempersalahkan Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan pernah mempersalahkan manusia, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan penyerahan. Serahkan hidupmu, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Naikkan doamu supaya tangan kuasa Tuhan terulur, kiranya membuka jalan bagi kita, sebab Dia adalah Tuhan yang setia membuka jalan bagi setiap umat yang percaya dan yang berharap kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di Kau,